teman-teman. Oke, dan pengumuman pemenang lomba nanti akan diumumkan pada saat ibadah Paskah online itu tanggal 4 April ya adik-adik ya. Jangan lupa. Dan satu lagi kami itu mengingetin, khusus untuk anak kelas kecil, nanti kakak-kakaknya akan memberikan atau membagikan peralatan lombanya. Jadi tunggu aja di rumah ya Kak Mary ya. Iya betul Kak Peti. Nah, ingat ya adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap ikut berpartisipasi dalam lomba, sekalipun kita lombanya virtual ya adik-adik ya. Tuh. Oke Kak, kalau kayak gitu kita mau siap buat ibadah nih Kak Mary nih. Iya. Nah, kalau kita mau ibadah, kita harus apa nih Kak Mary nih? Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah, yang pertama yang harus adik-adik lakukan tentunya adik-adik di rumah harus sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, dan tentunya harus berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik pada saat beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran atau tengkurap, tetapi harus duduk yang rapi dan yang manis ya adik-adik. Dan yang ketiga Kak Peti, Jangan lupa untuk menyiapkan alkitabnya serta alat tulisnya ya. Oke, kalau kayak gitu kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita melakukan satu pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Tadi kita boleh gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Mary. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita berdoa. selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kembali ya Bapak melalui virtual. Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai 10 perintah Allah yang ke-7 dan ke-8. Minggu ini kita mau belajar 10 perintah Allah yang ke-9 dan ke-10. Yuk sama-sama yuk kita mau belajar. Yang ke-9 apa Kak Mary? Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah yang ke-10 itu jangan mengingini milik sesama manusia. Jadi diingat-ingat ya adik-adik, hukum yang ke-9 dan yang ke-10. Yuk sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, jangan serta Yesus.
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semua? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Kita jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita melihat video, kita mau berdoa dulu adik-adik, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah boleh menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Makasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kakak cerita, kita lihat dulu video ini ya. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat videonya ya adik-adik. Videonya tentang apa? Tentang kematian Tuhan Yesus, yaitu hari Jumat Agung nanti tuh kita akan memperingatinya adik-adik. Nah, 3 hari kemudian kita akan memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi seperti video yang sudah kita lihat, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua adik-adik. Nah, adik-adik, zaman dahulu kala ketika Tuhan Yesus masih di bumi ini, ya kan adik-adik, Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mujizat. Tuhan Yesus itu baik adik-adik, ya kan? Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Seperti apa aja adik-adik? Kayak Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan Tuhan Yesus
mengusir roh jahat. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang mati, adik-adik. Banyak banget mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tapi ternyata adik-adik, walaupun banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, masih banyak juga orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, adik-adik, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, mereka semua itu ingin menyingkirkan Tuhan Yesus, adik-adik, ya kan? Nah, Tuhan Yesus tahu nggak kalau dia orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menyingkirkan dia? Tahu, adik-adik. Makanya setelah perjamuan terakhir bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus pergi ke taman Getsemani bersama dengan beberapa orang muridnya. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus juga sebenarnya takut, jiwa manusia Tuhan Yesus takut, tapi Tuhan Yesus menyerahkannya kembali kepada Allah Bapa, ya kan adik-adik. Nah, di taman Getsemani itu juga Tuhan Yesus ditangkap. Dan ada satu orang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya dibawa ke mahkamah agama, lalu dibawa ke Pontius Pilatus, akhirnya Tuhan Yesus diputuskan untuk disalibkan, adik-adik. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus melalui masa yang sangat memberatkan, adik-adik. Tuhan Yesus dikhianati, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus dicambuk. Sakit nggak, adik-adik? Sakit ya, bahkan tubuh Tuhan Yesus luka-luka, banyak darah. Dan untuk jalan ke Bukit Golgota tersebut, Tuhan Yesus harus memanggul salibnya sendiri, adik-adik. Adik-adik bayangin ada banyak luka di dalam tubuhnya Tuhan Yesus pasti harus memikul salibnya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Nah, akhirnya diminta tolong kepada seorang pemuda yang bernama Simon dari Kirene untuk membawa salib Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Nah, adik-adik, sampai di Bukit Golgota Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan, tangan dan kakinya dipaku, adik-adik. Tangan dan kakinya dipaku, dan di atas kepala Tuhan Yesus diberikan mahkota. Mahkotanya tapi mahkota duri, adik-adik, ya kan? Adik-adik tahu duri kan, yang tajam-tajam itu, ya kan? Nah, itu ditaruh di kepalanya Tuhan Yesus sampai akhirnya keluar juga darah dari kepalanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sakit banget pasti saat itu, ya adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus juga dicemooh oleh tentara-tentara tersebut, dan ditulis di atas salibnya, inilah raja orang Yahudi. Ya adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus harus disalib di Bukit Golgota, atau nama lainnya adalah Bukit Tengkorak, adik-adik. Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, saat Tuhan Yesus sudah mau mati tuh, adik-adik, langit berubah menjadi hitam, gelap, adik-adik. Terus terjadi goyangan, gempa bumi, adik-adik, dan tabir bait suci terbelah menjadi 2. Inilah adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Sampai akhirnya jam 3 Tuhan Yesus mati, adik-adik. Ya kan, adik-adik? Jadi kalau adik-adik boleh lihat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar untuk kita semua. Jadi adik-adik, sebenarnya orang yang disalib itu zaman dulu itu hanya untuk penjahat, adik-adik. Itu salib itu sangat konotasinya sangat negatif, adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk kita, salib itu adalah bukti kasih Tuhan untuk kita semua, adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa membalas kebaikannya Tuhan Yesus? Kita tidak bisa membalasnya, adik-adik, tetapi kita bisa terus menyembah Tuhan Yesus, mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus, taat kepada Bapa dan Mama, taat kepada perintah Tuhan Yesus, ya kan, adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam salib itu juga ada 2 garis, ya kan? Garis yang pertama yang lurus seperti ini, dan garis yang kedua yang lurus seperti ini. Garis yang pertama ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita juga harus membina hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Bagaimana caranya? Mendengarkan setiap perintah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya kan? Dan yang garis seperti ini, ya, itu adalah hubungan kita dengan manusia. Kita juga harus baik terhadap sesama manusia, ya kan?
harus saling menolong, saling mengasihi satu sama lain seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ya kan adik-adik, Tuhan Yesus itu disalibkan karena Tuhan Yesus itu sayang sekali sama adik-adik. Karena Tuhan Yesus ingin membebaskan kita semua dari segala dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama Kamanda, sayang sama adik-adik semua, sayang sama papa sama mama, sayang sama kakak sama adik. Tuhan Yesus rela turun ke bumi ini dan mati untuk kita semua adik-adik. Ya adik-adik, jadi kita semua juga harus sayang juga sama Tuhan Yesus. Dengan apa seperti yang tadi adik-adik kakak sudah ceritakan, menuruti perintah Tuhan, rajin berdoa dan juga saling mengasihi satu sama yang lainnya ya. Nah adik-adik sekarang ikutin Kamanda ya. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk kita. Ayo, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Sebutin nama adik-adik ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk Kamanda. Nah, berarti Tuhan Yesus itu baik. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus sayang sama Kamanda. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua ya. Jadi jangan pernah merasa kalau kalian tidak disayang karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Papa Mama juga sayang sama kalian semuanya. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Sekian firman pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini caranya, kita siapkan kertas persegi panjang, gunting, dan juga spidol. Yang pertama, kita ambil kertas persegi panjang. Kemudian kita lipat bagian ujungnya membentuk segitiga. Kita setrika. Kemudian kita ambil ujungnya, kita lipat lagi sesuai garisnya. Lihat, bentuknya seperti rumah. Kalau sudah selesai, kita lipat bagian tengahnya. Ingat ya, semua sisi harus sama agar rapi. Jika sudah, kita ambil gunting. Kita gunting. Seperti ini. Jika sudah, coba kita buka. Wah, jadi kita hanya tinggal menulis Yesus cinta. Ini ditulis nama teman-teman ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita sekarang sudah selesai ibadahnya. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya semuanya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang,
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai dan melindungi kami. Kami sudah boleh ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan Tuhan Yesus atas kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau mati untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sangat sayang kepada kami, sehingga kami juga sayang sekali sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa. Tuhan menyertai dan melindungi kami sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan memberikan kami selalu kekuatan, memberikan kami selalu kesehatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua dan kakak adik kami ya Bapa, supaya kami juga selalu dalam perlindungan Engkau Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi kami dalam kami belajar dan kami bermain juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ampuni Bapa segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa. Kami minta ampun ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah. Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi kami juga Bapa. Tuhan Yesus tolong juga Tuhan, supaya apapun yang kami sudah renungkan, apa yang sudah kami pelajari tadi di sekolah minggu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Makasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.